Langsung kan. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kawan-kawan radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos yang tentunya merilai dan memancar teruskan siaran Pak Bagan ini, mulai dari radio global, radio Suara Genta Sakti Bali, radio Suwe Besakih, radio Singaraja FM, dan radio Suara Negara FM. Pak Bagan, sore puniki kita ambil topik sikap Bali terkait RUU atau rancangan undang-undang Ormas. Ini ditinjau dari sudut pandang Marxisme. RUU Ormas saat ini yang sedang dibicarakan memberikan dampak yang boleh dikatakan paradok. Di satu sisi undang-undang ini ya diperlukan untuk katakanlah mengurangi, bahkan kalau mungkin memberantas premanisme. Dan di sisi yang lain juga tentunya akan menertibkan ormas-ormas yang kerap mengganggu 4 pilar bangsa. Nah, namun di sisi lain dikhawatirkan RUU ini katakanlah sebagai peluang atau pembuka jalan jadi sistem represif. Ya kalau kita ingat dulu ada zaman-zamannya zaman Petrus kayak itu. Nah kemudian bagaimana Kerama Bali ya menyikapi RUU ini, tentunya kita nanti tinjau dari sudut pandang Hindu dan juga dari sudut pandang nasionalisme Indonesia. Di studio telah hadir 2 orang narasumber yang di sisi Ditiang, beliau adalah Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna, MWS 3, beliau rektor Universitas Mahendra Data Bali, sekaligus Presiden The Soekarno Center. Om Swastiastu. Oke. Selamat bertemu kembali setelah melanglang buana ke berbagai kerajaan di mancanegara. Di kanan di tiang beliau adalah Anak Agung Rama Pujawan Dalem SHMA. Beliau Ketua Yayasan Agung Mandera Bali. Beliau adalah budayawan. Nanti bagaimana beliau melihatnya dari sisi atau dari aspek budaya, khususnya budaya Bali. Pada saatnya nanti, Om Swastiastu. Selamat malam, selamat malam pemirsa, selamat pagi. Dan pada saatnya nanti Pak Miarse tidak mengharapkan, mari kita bergabung, ya coba memberikan masukan demikian, ya, atau memberikan apresiasi, atau memberikan semacam pandangan demikian, ya, tentang RUU ini. Tentunya nanti di 0361894400 nanti. Namun sebelumnya, Pak Miarse, sarangi demut sanding ngalintang puniki. Ini bungkusannya. Iya Pak, makasih banget ya Pak ya. Makanya jangan ngebut. Pak, sebenarnya Tiang nggak ngebut Pak, tapi Tiang takut rabies Pak. Kamu digigit? Oh, enggak, untungnya nggak digigit Pak. Oh, kalau begitu pulanglah dulu. Makasih Pak ya. Ya, pelan-pelan ya. Ya Pak. Om Swastiastu. Swastiastu Pak. Bu, lo yang punya anjing putih itu ya? Oh yang itu, enggak Pak, emangnya kenapa? Udah divaksin rabies belum? Sampun Pak, tahun lalu. Sekarang ada vaksinasi masal lagi Bu. Mulai bulan April sampai bulan Juli. Gratis loh Bu.
Ayo vaksinasi semua anjing agar tidak tertular rabies atau menjadi penular rabies. Anjing umur 2 minggu sudah dapat divaksin. Mari bebaskan Bali dari rabies. Universitas Dianapura menerima pendaftaran mahasiswa baru Januari sampai Agustus 2013. Informasi hubungi kampus Undira Jalan Raya Padang Luih Tegal Jaya Dalung, telepon 0361 426 450 atau di www.undira.ac.id. Aku adalah waktu. Aku ingin bercerita tentang kisah Mahabharata, sebuah kisah kepahlawanan abadi. Kisah ini bukan sekedar kisah mengenai peperangan Wangsa Bharata. Ini adalah kisah perseteruan antara kebenaran melawan semua yang tidak benar. Bukan halangan. Aku adalah ahli waris kerajaan Hastinapura. Hanya di Bali Bibi. Amiase, kita kembali ke topik Bagan hingga punika bagaimana sikap kita ya Kramo Bali terkait dengan RUU Ormas. Seperti pemirsa ketahui bersama, baik itu di nasional maupun di lokal khususnya di Bali akhir-akhir ini banyak sekali ormas yang tumbuh. Kalau ibaratnya seperti jamur di musim hujan. Nah, kenapa ormas itu tumbuh banyak? Kemudian apa relevansinya? Kemudian apa manfaatnya? Di samping itu tentu ada latar belakang daripada menjamurnya tumbuh ormas seperti ini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya, yang pertama, yang berikan kesempatan Murah Dungun G. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga ormas itu banyak sekali tumbuh, baik di nasional maupun di Bali ini. Ya, jadi sebelum yang memulai saya ingin menyampaikan simpati ya sama duka lah kepada korban pesawat kemarin yang jatuh begitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi stabilitas Bali sebagai daerah pariwisata, dan dari kejadian itu kita bisa melihat Astungkara tidak ada korban, dan saya rasa inilah kekuatan taksu Bali ya, kekuatan vibrasi Bali ya. Karena kebetulan saya kan juga sarjana pesawat ya, jadi saya ngerti gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah ini menjadi perbaikan untuk kita semua. Terkait juga dengan ormas nih ke Tuh Haji, jadi saya lihat dari perspektif nasional dan lokal. Yang namanya ormas itu kan adalah bahkan jauh sebelum Republik ini ada, itu ormas-ormas itu sudah bermunculan. Organisasi-organisasi massa yang baik yang berbau nasionalis maupun juga yang berbau agamais itu sudah muncul. Seperti ada beberapa ormas besar yang muncul sebelum NKRI seperti Ormas NU, Muhammadiyah. Kalau di nasionalis itu ada organisasi-organisasi pada saat itu ada yang namanya PKI, Partai Tertua yang ada di Indonesia, dan PNI, Partai Nasionalis Tertua pada tahun 1927. Jadi kita tidak boleh para anggota DPR maupun pemerintah itu mendegradasi dan memarginalkan ormas itu tidak sesuai dengan latar belakang sejarah. Jadi salah satu upaya kita untuk memperbaiki kualitas dari perundang-undangan itu adalah dengan melihat latar belakang sejarah, tetapi juga tidak melupakan sejarah itu dan tidak merugikan eksistensi NKRI. Nah, khusus untuk di Bali ini agak menarik. Jadi ormas-ormas di Bali ini agak memang dalam pergerakannya agak sedikit terlambat. Ya, karena kalau kita bandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia, bahwa orang Bali itu masih agak kurang bisa hidup dalam dunia organisasi. Jadi memang militansi umat Hindu di Bali ketika dia masuk ke dalam ranah organisasi modern, baik itu pada saat sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, itu agak tipis. Jadi kecerdasan kita dalam berorganisasi, saya akui sebagai putra Bali tidak secerdas dari teman-teman kita di luar suku Bali atau di luar agama Hindu. Nah,
Keterlambatan ini kita buktikan pada era reformasi. Ketika era reformasi kita dapat menumbangkan rezim represif Soeharto, yang dimana salah satu tumbangnya Orde Baru ini adalah juga ketika ormas-ormas atau kebebasan bermasyarakat, berekspresi ini dibungkam. Jadi meledak pada tahun 98, dan untuk itulah ada euforia reformasi tentang bagaimana kebebasan ormas maupun individu-individu dalam bersuara. Dan di Bali ini ormas-ormas Astungkara masih bisa diatur kalau dari menurut saya, karena ormas apapun yang ada di Bali seperti LSM, seperti forum-forum pemuda dan lain sebagainya itu masih bisa diatur. Nah, tetapi cikal bakalnya saya mengamati bahwa sebelum maraknya ormas-ormas ini kan baru hampir 10 tahun terakhir. Itu kita ketahui memang citra ormas saat ini kan di Bali cenderung negatif. Ya, karena ormas itu kalau secara tampilan visualisasi kan itu adalah sekumpulan dari orang-orang yang bertato, yang badannya besar-besar, yang akhirnya mereka dianggap preman. Padahal saya tidak setuju ya, karena kita juga punya sistem pecalang, tetapi yang juga hampir mirip, tetapi ada bedanya antara anggota ormas dengan pecalang, kewibawaannya berbeda. Ya, taksunya jelas berbeda antara satu forum dengan, dan kita dengan budaya apa namanya jagabaya, budaya apa namanya rencang, budaya pengikut itu bukan merupakan suatu yang baru di Bali. Nah, jadi saya kira awalnya sebelum ormas-ormas ini marak, ada memang kecenderungan di dunia pariwisata di Bali bahwa sebelum ormas-ormas yang dimiliki, yang dianggotai dan dipimpin oleh orang-orang Hindu Bali, itu cenderung ormas-ormas itu dikuasai oleh orang-orang luar. Misalkan sekelompok pemuda dari wilayah timur Indonesia, dari wilayah Sulawesi atau dari wilayah Sumatera. Nah, ini yang membuat pemuda-pemuda Bali itu jengah begitu ya. Nah, kenapa kok pulau saya ini dikuasai justru oleh satu kelompok ormas-ormas pemuda yang bukan dari Bali. Jadi sikap saya dalam artian kita tidak melarang ormas itu, tetapi anggota ormas itu harus di maintenance, harus diatur, harus diberikan satu wawasan kebangsaan, wawasan Hindu yang positif, yang militan. Karena saya juga salut dengan ormas-ormas itu walaupun ada juga dampak negatif ya. Saya bicara positifnya dulu ini. Ormas-ormas di Bali positifnya mereka ini adalah wajah dari gerakan tamengnya Hindu. Misalkan pada saat menjelang konferensi di Nusa Dua beberapa tahun yang lalu, ketika ada salah satu front Islam itu mau nyebrang ke Bali, mau mengacaukan delegasi Amerika dan Israel. Jadi ormas-ormas bersatu, dia membuat suatu gerakan dan konferensi pers, dia melakukan suatu komunikasi, mengatakan jangan macam-macam sampai forum-forum yang mengatasnamakan agama dari Jawa masuk Bali. Anda berhadapan dengan kami, itu bagus. Karena selama ini Bali tidak mempunyai sistem seperti itu. Tetapi kedua, yang membuat saya tidak setuju, ketika ormas ini akan berubah menjadi debt collector. Ketika ormas ini akan memaksa pedagang-pedagang, para toko, villa, hotel apapun untuk ada satu iuran-iuran yang di luar batas kewajaran. Dan yang membuat khawatir sekarang anak-anak muda itu karena putus sekolah, karena juga tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, mereka menjadikan menjadi anggota ormas atau terlibat dalam sebuah ormas ini sebagai pekerjaan. Gitu loh. Nah, seharusnya kan ormas sih side job ya, sekarang menjadi main job. Nah, jadi buat saya perspektifnya itu tidak dalam konteks mendukung penuh, tetapi mendukung kalau memang militansi terhadap Indonesia, Pancasila, attitude-nya baik, Hindunya juga bagus. Tetapi kalau di luar sudah memeras orang, merugikan, membuat ketakutan, seperti hampir sekarang berkala tiap bulan sekali ada pembunuhan di kafe, dan lain sebagainya, persaingan antara wilayah-wilayah kekuasaan di daerah pariwisata, saya tidak setuju. Lebih setuju dibubarkan saja. Karena desa adat sudah punya sistem seperti itu. Pak Miarse, demikian telah kita dengarkan latar belakang tumbuhnya ormas yang menjamur saat ini. Dari aspek budaya, Punapi Ajeng melihatnya nih, silakan aja. Terima kasih. Setelah tadi mungkin Pak Arya dilihat dari segi nasionalisnya. Jadi dari segi budaya gitu, Pak. Jadi kita ini kan dari sejarah yang dulu itu kita orang berbudaya. Apa-apapun harus backgroundnya, latar belakangnya itu pasti harus
budaya. Jadi karena ormas itu hidup di Bali nantinya, kita bukannya menolak seperti apa yang dibilang Pak Arya tadi, bukan menolak, bukan mengiyakan gitu. Jadi harusnya jiwanya, spiritnya itu harusnya spirit Bali. Spirit Bali itu apa? Ya tadi dasarnya itu agama Hindu, dengan Tri Cakranonya, dengan Tri Kaya Parisudan dan macam-macam itu harusnya begitu. Jadi dilihat dari segi budaya. Itu dari dulu itu sudah ormas itu sudah berkembang, sudah ada. Sebelum Indonesia merdeka di Bali itu ormas itu sudah luar biasa. Ada buktinya banyak seperti zaman kerajaan Batu Renggong itu ada ormas-ormas yang mana para pengajarnya, para spiritual dari Jawa, didatang dari Jawa, dari India, dari segala macam. Jadi sebenarnya kita harus, bukannya kita ke belakang, melihat ke belakang, kita harus memakai cermin, kayak cermin untuk ke depan gitu. Jadi saya bilang ini bukannya tidak setuju. Tapi kalau nggak bisa begitu, ya sebaiknya kita masuk ke sistem adat lagi, sistem ormas yang ada terlebih dahulu gitu. Jadi udah harus belajar gitu. Ya begitu mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Demikian pemirsa, jadi sebetulnya tadi juga telah dijelaskan bahwa ormas ini jauh sebelum merdeka itu sudah ada. Namun sekarang ini lebih bermunculan lagi, tapi yang paling penting ada sangat pesan yang menarik tadi, jangan ormas ini atau bahkan oknum-oknum yang ada di ormas ini justru mempergunakan ormas ini sebagai lahan untuk memalak atau lahan untuk mencari pekerjaan. Ini yang tidak diharapkan. Nah, di samping itu tadi, kepada ormas-ormas ini pesan-pesan yang lain yang bisa Urah sampaikan, silakan. Jadi kita agak menarik ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ke pemirsa ya, bahwa beberapa bulan terakhir ini kan kita agak terganggu dengan ada sebuah seperti grand design untuk mengarahkan pikiran rakyat Indonesia ini untuk pro dan kontra terhadap RUU Ormas yang astungkara sedang ditunda oleh DPR. Seharusnya tanggal 9 kemarin ketok palu. Jadi begini, jadi perspektifnya adalah untuk kita orang Bali, umat Hindu Indonesia, undang-undang Ormas ini ada dua paradoks, ada dua positif dan negatifnya. Kita lihat, saya akan berikan kepada pemirsa untuk menelaah. Yang pertama, RUU Ormas ini ketika menjadi undang-undang, nanti menjadi undang-undang Ormas, itu sangat efektif untuk membubarkan front-front agama yang sontoloyo itu. Jadi Bung Karno kan pernah buat tulisan dalam sebuah buku di bawah bendera revolusi, mengkritik tentang gerakan-gerakan Islamiyah atau apapun yang disebut dengan chapter Islam Sontoloyo. Jadi ini kan Indonesia ini agak terganggu dengan gerakan-gerakan forum, apalah namanya, dan termasuk juga ini mengganggu rasa Pancasilais kita begitu. Di satu sisi TNI dan juga Polri juga kebingungan agak menghadapi seperti ini, sehingga akhirnya munculnya kasus-kasus cebongan yang kemarin, yang dimana pembunuhan sepihak oleh Kopassus kepada yang dianggap preman. Tetapi untuk itu maka yang paling getol menolak undang-undang Ormas ini kan sebenarnya organisasi-organisasi Islam. Kalau RUU Ormas ini didukung oleh umat Hindu Bali, maka pilihannya adalah bahwa kita ini bisa agak sedikit menyelamatkan Indonesia begitu ya. Karena tidak ada lagi forum-forum, tidak ada lagi yang lemparin warung orang, tidak ada yang menutup warung seenaknya bagaimana. Karena kita adalah negara hukum gitu. Itu sudah tugas polisi, bukan tugas Ormas. Yang kedua, negatifnya atau jeleknya, saya juga ajak berpikir kepada anak muda untuk berpikir. Ketika undang-undang Ormas ini disahkan, umpamanya, maka harus bersiap-siap siapapun rakyat Bali dan rakyat Indonesia yang selama ini getol bersuara, yang selama ini kritis, selama ini vokal, para profesor, doktor kita, intelektual di kampus, juga banyak tokoh-tokoh perempuan, pemuda, banyak tokoh-tokoh Bali yang kritis-kritis, itu bisa hilang semua gitu loh, bisa diculik semua, karena ada ketakutan aparat bisa menghilangkan orang-orang yang dinilai mengecam negara. Dan untuk itulah kita harus ingat pesan Bung Karno. Bung Karno itu bercita-cita
kepemimpinan Indonesia itu harus dari civil society. Iya. Kalau Anda mau pilih presiden nanti, Bung Karno bercita-cita pilih orang sipil, jangan pilih jenderal, jangan pilih mantan jenderal. Karena kenapa? Bung Karno sudah berpengalaman selama 20 tahun ini. Kalau itu terjadi seperti dulu Bung Karno dikudeta oleh Jenderal Soeharto, yang terjadi adalah degradasi, banyak orang yang diculik, ditembak, atau dihilangkan. Nah, masalahnya kita sekarang kan dipimpin oleh mantan jenderal, SBY. Kemudian sekarang orang Indonesia punya cita-cita juga akan dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Jadi kasus cebongan ini dan juga di mana di TNI kemarin bergerak, oknum-oknum TNI bergerak, dan sudah diakui secara kesatria, ini kan menghadapi suatu dilematis. Iya. Sekarang ini rakyat Jogja itu mendukung tindakan oknum itu. Dan ini kan di mata hukum ini salah. Iya. Walaupun itu penjahat sekalipun, preman sekalipun, kalau sudah dia masuk ke dalam sistem negara dan lembaga permasyarakatan adalah institusi dan instalasi negara, itu diamankan oleh negara. Nah, mungkin karena efek budaya tadi, efek psikologi, masyarakat jadi membenarkan, oh pantas saja tuh preman di Jogja itu pada dibunuhin semua, hidup Kopassus, hidup TNI. Ini kan suara rakyat ya. Iya. Di satu sisi kepolisian sebagai sebuah institusi dan TNI yang selalu bergerak harus introspeksi. Kan ada dendam yang mendalam sebenarnya antara dua institusi ini. Dan ini juga pukulan telak ketika kepolisian tidak berhasil mengamankan. Jadi saya setuju penggantian Kapolri yang akan dipercepat. Saya rasa itu adalah kekecewaan pemerintahan SBY terhadap bagaimana berjalannya hukum di Indonesia. Ya, jadi seperti itu latar belakangnya. Om Yarseh, demikian telah kita dengarkan paparan dari dua orang narasumber kita. Jadi seperti apapun sebetulnya kejahatan yang ditimbulkan oleh masyarakat, cara penyelesaiannya mestinya harus melalui prosedur hukum. Jadi intinya seperti ini ke. Sarangnya demun, sana jaga ngelintang puniki, digelis malih publik bagan terwini pacang wal ini tidak. Bombay Garden menerima pemasangan untuk apartemen, kantor, rumah dan villa dengan menggunakan bahan import garansi 2 tahun. Hubungi kami di Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Ruko Niti Mandala Renon Denpasar, telepon 245184. Selamat datang di Inovator, program Dewi Indonesia yang mengangkat perkembangan dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Pamirsa, mungkin aturin di tiang galah ngiring pamirsa yang ingin bergabung dengan kami di studio yang memberikan masukan atau memberikan apresiasi, silakan. Tetap topik kita bagaimana kita menyikapi RUU Ormas. Jadi rancangan undang-undang Ormas meniki. Jadi tadi juga telah dijelaskan. Ya, sepanjang ormas itu tujuannya baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Bali, ya pembangunan nasional, ya why not, kenapa tidak? Ketika ormas digunakan oleh oknum tertentu, ya sebagai untuk menakut-nakuti orang, untuk sebagai debt collector, ya inilah yang barangkali sudah keluar dari pakem ormas itu.
Oke. Silakan Pak Miarse, di tiang tunggu barangkali ada yang memberikan komentar atau yang ingin bergabung, hubungi kami di nomor telepon yang sampun wenten di layar kaca ini. Sampun wenten ngerajin Pak Oke dan Pasar nggih. Om Swastiastu Pak Oke. Om Swastiastu Pak. Nggih. Silakan Pak Oke. Nggih, semua sebelumnya Bapak dua orang narasumber yang dalam hal ini sesuai dengan tema Pabil Pelagan hari ini, yaitu tentang adanya unsur ormas yang mau mungkin ditetapkan nanti dalam rancangan undang-undang ormas, Pak. Tetapi di sini, Pak, yang perlu selama ini mungkin dari pengamatan kami selaku masyarakat khususnya di Bali, Pak, mengenai ormas yang terbentuk selama ini khususnya di Bali, tentu kami dari masyarakat itu merasa was-was, Pak. Sebab dalam mungkin dari anggaran dasar rumah tangga maupun dasar dari pembentukan ormas tersebut, khususnya yang ada di Bali, tentu ingin mengajabkan Bali secara umum, Pak. Tetapi selama ini apa pengamatan kami di lapangan, banyak ormas-ormas itu justru yang mengkhawatirkan masyarakat Bali, Pak. Nah, melihat daripada kejadian-kejadian yang terjadi selama ini, nah, mungkin secara pribadi saya lihat mungkin kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu itu, justru ormas-ormas yang ada itu bermain, bukannya melindungi warga kita Bali, orang-orang Bali, Pak. Justru di sini kejadian-kejadian terjadi, kita sesama orang Bali itu diadu, yang selalu membuat pertengkaran itu menjadi melibatkan ormas-ormas. Nah, salah satu contoh mungkin kemarin yang terjadi, nah pada saat raya tahun baru dan Nyepi itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang dilibatkan oleh ormas, sehingga saya terus terang saja merasa khawatir dengan ormas-ormas yang selama ini. Mungkin di satu sisi kalau kita amati tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aryo Wedyakarno, itu perlu ditata, Pak. Sebelum rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang ormas di Indonesia, khususnya untuk kita di Bali, Pak. Saya khawatir kalau ormas-ormas ini berjamuran di Bali, bukan keamanan yang akan kita dapatkan. Justru kekhawatiran kita, Pak. Salah satu contoh, saya sendiri pernah berpengalaman tentang itu, Pak. Mobil saya ditabrak dari belakang, justru yang keluar mau memukul saya. Bukan dia membuat sebuah kedamaian, sebab dia menabrak saya, kok justru saya mau dipukul. Salah satu contoh seperti itu, Pak. Nah, setelah saya lihat kenyataannya bahwa dia itu adalah orang ormas. Nah, justru karena itu saya mohon bagi perancang undang-undang tentang ormas khususnya di Bali harus betul-betul berdasarkan karma kita yang ada di Bali, Pak, ya, tatanan Trisayo Parisudo kita yang ada di Bali. Terima kasih, Pak. Suksma Pak Oke ini sudah memberikan apresiasi yang luar biasa, dan kebetulan juga pernah sebagai korban dari salah satu barangkali oknum, Pak Putu luwih di Tamanan, Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu Rasaji. Silakan Pak Putu. Narasumber kita. Begini Pak Arya Wedyakarna ini saya titipkan, kalau kita sih sebenarnya mau saja ormas itu kan, tapi kenapa kita sudah ada partai politik yang sifatnya sudah multi partai, kok kita membentuk ormas lagi, kan itu. Kita kan sudah istilahnya sudah terpecah-pecahkan oleh, artinya bukan terpecah kotak oleh suku, agama,
ras dan sebagainya, kita masih lagi berpikir mengkotak-kotakkan diri kan itu. Buat saya itu cukup dengan parpol saja, cuman parpol itu harus bisa mengayomi segenap daripada artinya kepentingan masyarakat rakyat kita di bawah ini. Selama ini kan kita ada parpol, tapi tidak bisa menyangkut seluruh kepentingan di masyarakat dan negara ini kan, itu yang membuat orang berlomba-lomba bikin ormas. Jadi ini sekarang harus disimpulkan, bagaimanapun juga harus elit-elit politik yang ada sekarang ini harus berani merubah tatanan ini supaya tidak menjamur ormas-ormas yang pada prinsipnya kita tidak ada diuntungkan selama ini kan itu. Ya itu harapan kita dari masyarakat kan itu. Semua Pak Putu, jadi Pak Putu menyampaikan selama ini rupa-rupanya Pak Putu belum merasakan keuntungan yang didapat dari ormas silakan Pak Putu. Jadi dari dua penanya atau tadi memberikan masukan yang simpulkan saja ya. Yang pertama bahwa ormas-ormas di Bali ini harus merasa tertantang ya, terutama mungkin dari keluarga-keluarga, dari pemirsa Bali TV yang punya semeton, yang punya keluarga yang bekerja pada ormas atau ngabdi pada ormas. Bahwa pengabdian itu tidak pada organisasi ya, pengabdian itu terhadap 4 pilar bangsa, terhadap nilai-nilai budaya kita. Sehingga kalau buat saya, semakin banyak generasi muda Bali yang terlibat, yang terpampang fotonya di baliho-baliho, saya semakin malu ya. Anda itu membuat baliho, mengotori tata landscape Bali, tata ruang Bali, tetapi tidak ada prestasi yang secara ini loh, intelektual loh. Apa gunanya pasang foto di baliho dengan menonjolkan badan yang besar dengan tato, dan itu mempengaruhi sangat tidak baik kepada anak-anak muda kita. Dan ini juga salahnya desa adat, salahnya juga dari klien. Kenapa diizinkan gitu loh? Akar dari masalah ini semua karena adanya ketidaktegasan dari satu pemimpin desa ya, karena sekarang kan pemimpin desa ini kan juga pemilihannya juga didukung oleh ormas-ormas gitu loh. Desa Pakraman sebagai benteng agama Hindu tidak mampu memfilter. Jadi kalau ditanya siapa salah, seperti tadi ada kejadian anak-anak muda kita menjadi tampaknya keras, tampaknya juga tidak damai. Karena salah dari tata ruang, dari bagaimana mengelola Pakraman itu. Kalau saya jadi bendesa, saya larang itu, nggak boleh ada satupun spanduk atau juga ada pun baliho-baliho yang lebih menonjolkan sifat egoisme. Ya, kalau partai politik atau kandidat itu pasang itu kan ada jelas karena ada program dan ada undang-undangnya. Memang mereka harus campaign begitu. Tetapi kalau ormas-ormas ini kan mereka tidak mencari massa ya, harus aturan mereka bekerja untuk rakyat. Kan tujuan ormas itu didirikan, bukan untuk gagah-gagahan ya. Nah, jadi buat saya dari dua penelpon tadi kan artinya sudah ada aspirasi bahwa Bali nggak perlu ormas. Tetapi kita jangan lupa bahwa kebebasan untuk berkumpul dan bersyarikat itu dijamin undang-undang dasar 45. Kita tidak bisa melarang orang berkumpul. Cuman masalahnya di negara ini dan di Bali satu penyakitnya yang tidak bisa tuntas. Tidak bisa mengatur manusia. Sebenarnya ini loh, diatur-atur ini semua manusia ini begitu loh. Ya, dan yang paling berhak adalah penglingsir, yang paling berhak adalah para bendesa dan klien. Dan kemudian juga jangan salah bahwa ormas-ormas ini kan gaulnya kan citranya kan di kehidupan malam, dunia hiburan. Makanya ada kasus penusukan, pembunuhan di setiap kafe itu hampir berkala setiap tahun tuh ada kasus. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan alasan-alasan seperti itu sebenarnya negara ini bisa membubarkan. Masalahnya kan saya curiga itu ada oknum-oknum aparat keamanan seperti yang terjadi di Jawa. Itu justru yang memelihara ormas-ormas ini. Dalam suatu sistem strategi ini disebut dogfighter. Dogfighter itu mereka tuh dianggap sebagai orang-orang tameng yang harus maju duluan, yang dimanfaatkan agar cuci tangan aparat kita. Sama dengan waktu pembantaian PKI, itu kan ABRI saat itu, TNI saat itu kan nggak berani itu bunuhin orang-orang yang dianggap PKI, tetapi dia menggunakan tangan-tangan kotor orang
orang lain, menggunakan tameng, menggunakan dari majelis pemuda satu agama begitu. Jadi saya rasa aparat juga nggak tegas ya. Yang di Bali mungkin syukur, kita masih kontrol, masih kuat ideologi orang Bali. Tapi di Jawa itu loh, itu ada yang yang bubarkan wayang kulit, ada yang bubarkan tari jaipong karena dianggap itu syirik, ada yang bubarkan toko-toko itu yang ditutup begitu. Itu kenapa kok aparat kok diam ya? Dan yang terakhir, saya setuju bahwa sebenarnya Bali dan Indonesia kan sudah punya sistem. Di desa adat sudah punya pecalang. Tapi pecalang ini kan terbatas. Pecalang ini kan terbatas hanya untuk upacara atau kegiatan desa dan tidak berhubungan juga dengan satu bisnis ekonomi maupun kepolitikan. Perlu diadakan formula, apakah dibanding kita punya ormas, mending itu pecalang ini diberdayakan ditambah jumlahnya, diberikan suatu pendidikan, jadi dia idealismenya ada. Ngayahnya buat desa Pekraman, buat Trikayangan 3, bukan buat ketua ormasnya yang nampang di baliho. Dan memang setuju, parpol itu seharusnya mempunyai ormas, namanya underbow, underbow partai. Kalau Golkar punya AMPG, kalau PDI punya Banteng Muda Indonesia, kalau PNI punya Gerakan Pemuda Marhen, Gerakan Wanita Marhen, Gerakan Satuan Tameng. Jadi sebenarnya parpol ini mengatur, cuman perjalanannya kan underbow ini kalah suara karena mereka nggak kreatif. Gitu loh. Jadi pimpinan-pimpinan parpol di Bali juga harus mendidik itu underbow agar kekuatan mereka lebih besar dibanding ormas-ormas. Masalahnya sekarang pejabat kita dengan bangga namanya dicantumkan jadi penasehat ormas. Nah itu dia. Untuk kepentingan pilkada. Kita hadapi. Dari aspek budaya tuh, silakan dari kedua tadi yang memberikan masukan. Pak Oke dan Pak Putu ya, saya simpulkan juga tadi Pak Putu bilang bahwa tidak perlu ada ormas gitu ya. Dan juga Pak Oke bilang bahwa tidak ada keuntungan apa-apa dari ormas itu ada. Tapi saya lihat dari sisi budaya, itu ormas itu kan organisasi. Jadi sebenarnya di sana pentingnya bukannya menyetop, tidak bisa kita melarang orang. Jadi kita harus membuat bandingan, saingan di desa atau di provinsi, gitu. Misalnya pecalang provinsi. Gitu. Jadi yang jadi notabene itu ada yang menyusui, ada yang mendidik dan ada testingnya akan menjadi ormas jadi pecalang provinsi gitu. Jadinya ormas itu kalau dibiarkan begini saja ya tidak bisa dilarang begitu. Kenapa? Karena dia itu ormas-ormas itu sendiri datangnya ada dari luar, ada dari Jakarta pusatnya gitu. Jadi kita harus untuk membandingkan, untuk untuk kolaborasi dengan ormas yang ada sekarang, itu harus kita memperkuat pecalang-pecalang itu sendiri dengan membuat pecalang provinsi yang berpusat. Jadi di mana-mana itu kita punya satu, bukan seperti sekarang ada pecalang di desa A, di desa B, nanti pecalang itu bisa tidak solid, malahan hancur. Harusnya kita meningkat ke yang lebih tinggi, misalnya pecalang kabupaten, pecalang provinsi yang tugasnya dia membina yang lain begitu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Oke dan Pak Putu ya. Jadi bukannya harus di stop begitu saja, kita harus bikin tandingan yang berjiwa, yang berbudaya tuh Bali, karena hidup kita di Bali gitu. Mungkin bukan bahasa tandingan ya. Mungkin Pak Gong Rama itu mungkin lebih tepat kepada pengayom ya. Pengayom gitu ya, pengayom ya. Pemirsa, iring kita mesanakan numun bos, tetap topik publik Bandru ini bagaimana kita menyikapi ya khususnya semetawan Bali terkait RUU Ormas. Iring kita mesanakan numun digelis malih pacang mawali sesampun saninggal lintang puniki. Universitas Mahendra Data kembali memberikan beasiswa kepada 555 generasi muda Bali ke jenjang S1. Daftar segera di Universitas Mahendra Data, Jalan Ken Arok nomor 10 Denpasar. Kuliah perdana 4 Juli 2013. Dan kita praktikan
di tengah-tengah. Saya di Mopalan. Iya, sakit siang Ibu Niki. Bali, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali menjadi pesona. Destinasi ini harus dilestarikan sepanjang sejarah manusia. Mari bersama ikut berbuat kebaikan untuk pulau ini. Saksikan liputannya dalam Ajak Bali. Pemirsa, Publik Bagan Derwene masih dengan topik bagaimana kita Bali khususnya menyikapi RUU Ormas, ya. Ini tentunya dari sudut pandang Hindu dan juga dari sudut pandang Marxisme. Nah, kalau kita setback bahwa Ormas yang dulu itu kan asasnya adalah tunggal, asas Pancasila. Ini sudah ada yang masuk ini, Pak Putu di Balikpapan, Om Swastiastu, Putu. Om Swastiastu, jadi. Silakan Putu. Om Swastiastu, narasumber yang kita hormati. Oke, yang menyimak apa yang sudah disampaikan tadi, sangat apresiatif yang. Iya. Beberapa hari yang lalu yang yang kebetulan ke Denpasar, dia cerita tentang masalah baliho ya. Yeah. Jadi ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ini satu kekhawatiran lah kita saudara-saudara yang di luar Bali. Menjelang pilkada ini kalau tidak salah banyak ormas-ormas yang kayaknya siap tanding untuk mendukung calon-calon yang diunggulkan. Yeah. Nah, kekhawatiran kami yang di luar, mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Sepertinya kok kayak mau perang ormas gitu lah istilahnya. Terutama di Denpasar, teman tiang yang amati itu. Itu masuk Denpasar, Pak. Suasananya sudah beda. Dengan RUU Ormas ini, saya sangat setuju. Kita harus menata kembali, memberikan edukasi kepada ormas-ormas yang ada, khususnya yang ada di Bali, bagaimana agar ormas ini benar-benar memberikan rasa nyaman, rasa aman, bagaimana membangun Bali ke depan yang sampai saat ini menjadi tujuan orang yang positif maupun negatif ke Bali seperti itu. Nah, ketika ormas-ormas ini sudah mampu memberikannya rasa nyaman kepada masyarakat kita, pasti saya yakin ormas itu akan dicintai. Bali akan semakin damai dan dicintai oleh semua orang. Semua Putu, baik apresiasinya. Pemirsa, ini ada kekhawatiran dari Putu di Balikpapan melihat baliho ormas yang banyak di Bali ini apa mau ormas? Nah, pertanyaannya. Silakan pemirsa yang lain yang ingin bergabung. Kiwenten Kak Putu. Om Swastiastu, Kak Putu Denpasar, nggih. Om Swastiastu. Oh, nggih anyar nggih Kak Putu, silakan Kak Putu. Pak Gusti Wedakrana dia sebenarnya ingin ketemu sekali ya bisa niki. Oke. Nggih. Siap. Nggih. Niki itu yang metakan di pun gede, ampun niki. Niki ormas niki kan organisasi kemasyarakatan. Punika maksudnya menaris niki yang desa adat utawi Banyar.
niki organisasi masyarakat pidan. Nggih. Nah, seandainya niki organisasi masyarakatan, lebih bagus adalah koordinasinya adalah desa adat. Nah, cuma yang masih bertanya niki. Napi kantun wenten jero bandesel. Utawi jero bendesel. Utawi kemanan desel. Niki ini perlu pagahan niki. Nah, santuon di tiang niki sedang menyusun Solo itu ajak Bali siapa? Iya, nggih. Napi mana Master Bali? Nggih. Napi atuh apa ngajaga? Nggih. Niki literaturnya akeh niki. Nggih. Niki titiang perlu pisan koordinasi yang mantah dados ketemu pisan ring Gusti Haji Wedokarno. Sudah dari lama yang harapkan. Nggih, siap nggih. Mina bering video titiang dados ketemu. Mumpung ketemu Riki sama nika. Nggih, terima kasih. Semua Kapudu malah jebol setelah off air nanti akan kontak langsung sekarang. Nggih. Dan anggota nggih nanti akan diberikan nomornya. Nggih. Pak Sutaya ring Singaraja Sasiase, Pak Sutaya. Om Swastiastu. Silakan Pak Sutaya. Dengan Bali sebagai destinasi pariwisata. Jadi keberadaan daripada ormas ini mungkin sulit untuk tidak ada ya. Dan ya jadi ya pasti akan ada ya. Karena di mana ya jadi dinamika kehidupan yang begitu agak dinamis ya sudah partu di sana pasti itu ada itu ormas ya. Dan yang saya khawatirkan seperti yang tadi itu ya. Jika ormas-ormas ini itu ya dikoordinir ataupun mungkin dipegang oleh elit-elit politik dan juga elit-elit birokrasi ya di mana kalau maaf itu kalau sekarang ini ya saya pantau baik itu elit politik maupun juga birokrasi itu lebih cenderung mementingkan ya kelompok ya partai dibandingkan daerah ataupun bangsa dan negara. Ini sudah mengkhawatirkan. Nah sehingga dengan sendirinya nanti ya jadi ormas-ormasnya ini yang merupakan itu adalah yang dikenalikan itu, nah ini akan terjadi benturan itu yang saya jadi khawatirkan karena ini akan merugikan daerah karena yang adalah kelompok itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi perlu juga jadi ya keberadaan daripada ormas ini yaitu yang betul-betul yang tadi itu adalah yang bernafaskan induk yang religius itu ya. Dan mempunyai spirit untuk mengajukan Bali dan juga wirang dengan daerah dan juga pada bangsa dan negara itu sangat penting sekali untuk ditumbuhkan. Nah itu diperlukanlah bapak kita yang mempunyai jiwa negarawan, jiwa yang betul-betul kedaerahannya tinggi sehingga Bali ini terajak supaya jangan nanti 10 sampai 20 tahun yang akan datang Bali ini bukan Bali lagi sekian masih Pomsan dan Dirahayu. Semua Pak Sutaya ya, jadi harapannya Pak Sutaya bagaimana ormas ini bisa diberdayakan, mempunyai spirit yang mengajakkan Bali, tidak dipergunakan atau tidak dipakai tameng oleh elit-elit politik. Silakan Pak. Jadi yang pertama bahwa yang kita kritisi, jadi kita yang simpulkan mantan semua yang jelaskan. Jadi rancangan undang-undang ormas yang baru ini tampaknya akan menjadikan Pancasila itu bukan sebagai asas tunggal. Kita sebagai orang Hindu Indonesia harus berjuang keras bahwa apapun organisasi yang ada di Indonesia itu wajib untuk memakai Pancasila sebagai asas tunggal, satu-satunya asas. Karena sekarang ada keinginan dari kelompok-kelompok di Senayan, Jakarta, dari partai-partai Islam, dari partai-partai nasionalis yang enggak nasionalis, itu yang mereka menginginkan bahwa ada suatu kelonggaran untuk masalah asas ini. Kalau Anda sudah tahu sifat dari manusia Indonesia, kalau sudah diberikan kelonggaran, mereka akan berulah begitu. Seperti kita lihat Aceh. Aceh sekarang memanfaatkan kelemahan dari nomenklatur atau dari redaksional dari undang-undang tentang Aceh, dia ingin membuat bendera Aceh sendiri yang merasa superior dari bendera merah putih. Saya takutnya ketika dan khawatirnya ketika ini diizinkan ormas ini mencoret Pancasila dan burung Garuda Wisnu itu sebagai asas negara, itu akan berkembang menjadi ekstremis. Dan jalan mereka, musuh umat Hindu Indonesia,
Musuh dari kaum nasionalis Indonesia itu adalah mereka yang ingin mendirikan negara agama. Itu musuh kita bersama, dan mereka masuk dengan segala cara. Undang-undang pornografi yang ditolak Hindu tidak berhasil kita perjuangkan. Sebentar ada RUU tentang produk halal. Sebentar lagi kemarin ada pasal santet dalam masuk ke dalam undang-undang pidana. Pasal santet itu untuk memberangus Hindu, untuk memberangus teman-teman kita yang kejawen, untuk memberangus orang-orang spiritual dari Aceh sampai ke Papua. Dan Indonesia ini masih banyak sekali, puluhan juta orang Indonesia, walaupun KTP-nya beragama, tetapi prakteknya adalah praktek leluhur. Dan itulah jadi mereka yang tidak suka dengan Pancasila masuk ke dalam semua lini, dan sayangnya saya berani jamin anggota-anggota DPR RI, oknum-oknum itu yang ekstremis-ekstremis yang dibiayai dari tanah Arab itu semua masuk semuanya ke dalam sistem kita. Dan kita akan kebingungan. Termasuk juga dengan undang-undang misalkan ekonomi syariah yang sekarang di mana Bali tergencet dengan undang-undang itu. Orang Bali nabung di bank konvensional disalurkannya bukan kepada orang Hindu. Ketika orang Hindu mau minta kredit nggak disetujui. Inilah yang namanya satu gerakan masif, dan Bali harus melawan itu. Dan kemudian terkait juga seperti kasus kita lihat tempo hari kemarin, hari ini ada di berita, kemarin ada di berita di salah satu koran, ada mahasiswa kita yang dicuci otak dan dia memaksa untuk meninggalkan agama Hindu, yang diculik sampai ke NTB, kemudian meninggalkan agama Hindu dan dijelek-jelekkan agama Hindu. Ini semua sudah skenario. Maka ini orang kampus Bali harus waspada, anak-anak kita dijaga ideologinya, diberikan kecintaannya. Jadi umat Hindu jangan fokus tentang ngurusin ritual tok atau upacara, tetapi juga kebanggaan sebagai seorang manusia Hindu Indonesia. Baliho-baliho, selama baliho itu untuk mensupport, menunjukkan eksistensi Hindu Bali tidak masalah. Tetapi kalau yang ditonjolkan adalah perang baliho, tampaknya seakan-akan perang ormas, saya tidak setuju, dan kita lebih setuju itu dibubarkan. Tetapi sebelum pembubaran itu adalah opsi terakhir. Tetapi orang-orang pinter, orang-orang di desa Pekraman, orang-orang intelektual harus ikut campur membina. Saya juga punya kritik kepada pimpinan-pimpinan ormas. Agar saudara tidak dicap sebagai preman di tanah Bali, buat program yang mix, yang campur gitu ya. Jangan program itu yang menonjolkan hanya fisik saja. Buatlah program intelektual, buatlah program entrepreneurship, buatlah program ngayah kepura, buatlah program yang mendukung ekonomi sehingga tidak dicap sebagai organisasi preman. Salahnya pemimpin-pemimpin ormas juga nggak cerdas. Ya, jangan sampai ada anggapan, oh pantas aja orang nggak pinter, kalau nggak pinter nggak mungkin jadi preman. Kalau pinter dia kerja di kantor. Jangan sampai kalau nggak pinter kerjanya di jalan. Itu kan rakyat kita sangat nyinyir terhadap hal itu. Ya itu jadi pekrimik lah di bawah. Saya kasihan sama citra-citra orang yang nampang di baliho. Saya jamin tuh 80% orang yang lihat wajah Anda itu semuanya pada ngumpat semua. Nggak ada yang simpati. Ya karena orang Bali ini lebih mendewakan ajaran-ajaran leluhurnya, dan kita tidak perlu itu. Dan kemudian terkait dengan desa Pekraman, saya setuju. Desa Pekraman itu kan dilindungi oleh Perda. Jadi desa Pekraman, Pecalang itu bukan ormas, mereka sistem yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Desa secara nasional dan sekarang dilindungi oleh Perda yang sudah direvisi pada awal tahun 2000. Jadi jangan salah, mereka bukan ormas. Tetapi desa Pekraman ini kan adalah negara dalam negara. Dia tidak punya bos, dia tidak punya pimpinan. Desa Pekraman ini tidak punya mereka mempunyai wewenang yang sangat kuat. Sayang sekali para bendesa-bendesa Pekraman di seluruh Bali yang jumlahnya cuma 4.000 orang yang bisa menghitam putihkan bumi Bali, mereka kurang cerdas memanfaatkan. Karena bendesa atau orang-orang adat sibuk pada kegiatan adat. Seharusnya desa Pekraman itu juga punya kantor operasional, ada sistem komputerisasi, ada think tank staff-staff yang pinter-pinter, karena kan uang di LPD kan miliaran ya. Nah, dan sekarang kita lihat LPD akan dihancurkan oleh sistem Indonesia ini. Makanya saya bilang Jakarta tuh jahat, partai-partai di Jakarta tuh jahat semua. Karena kenapa? LPD kita satu-satunya identitas Hindu ekonomi itu akan dihancurkan. Makanya kita dorong DPR kita merevisi LPD sesuai dengan undang-undang. Dan ini jelas kerjaannya orang pinter yang harus membahas LPD, nggak bisa preman, nggak bisa lulusan SMA. Harus orang sarjana, harus magister, harus doktor profesor.
Makanya tetap kita dorong, semakin pintar anak-anak muda Bali kita, mereka tidak akan mengambil pekerjaan seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa jangan salah, kenapa ormas itu berafiliasi dengan partai politik, berafiliasi dengan pejabat-pejabat publik, karena sponsor dananya dari sana. Jadi ini pejabat-pejabat ini, yang saya doakan mereka tidak lama memimpin Bali ini, yang saya doakan agar tidak lama menggenggam kekuasaan. Mereka ini justru memelihara ormas-ormas itu dengan tujuan pribadi. Kasihan itu ormas. LSM, yayasan, persatuan-persatuan, asosiasi. Di satu sisi mereka itu kan kekurangan uang. Karena yang namanya sekarang tingkat ekonomi pasti kesulitan uang semua organisasi. Tetapi bukan berarti menggadaikan diri kepada calon gubernur, kepada calon bupati, kepada caleg. Salahnya itu adalah mereka juga. Sehingga ketika ormas ini tidak mendapatkan kewibawaan dan penghormatan, itu akhirnya menjadi negatif. Coba sekarang Citra, kalau ada seorang ketua yayasan, dia memperkenalkan diri ke masyarakat, orang akan negatif duluan. Iya. Ada yang memperkenalkan sebagai salah satu organisasi atau sebagai paguyuban, orang juga negatif duluan. Nah, masyarakat adalah juri yang paling fair dalam masalah ini. Nah, ini kan mungkin secara umum. Itu enggak. Dari apa yang telah disampaikan tadi. Ya, tadi ada dari Pak Putu, dari yang dari Gianyar dan dari Pak Sutayo dari Singaraja ya tadi. Itu bicarakan masalah asas biar agama Hindu gitu ya, biar berasas Bali. Memang dari Indonesia itu sendiri, di hukum tata negara yang ada di Indonesia, saya sambung juga Pak Ari juga tadi, itu asal mulanya dari tata negara adat, yang mana tata negara adat itu bergabung dan pada founding father kita semua kali itu dia berembuk istilahnya, mengadakan kesepakatan bahwa pada zaman itu ada dua, ada negara kesatuan dan negara federal. Yang mana negara federal itu dipertahankan mati-matian oleh Pak Hatta zaman itu. Tapi karena kelihayan dari founding father kita Bung Karno, maka disetujuilah pada akhirnya menjadi negara kesatuan, yang mana notabene di dalamnya itu, dalam pasal pembukaan penjelasan itu termasuk ada itu mengakui keberadaan daerah masing-masing. Sistem adat. Di sana jadi. Jadi mungkin pamirsa sapunika wau sampun iring titiang melik bagang inik bagaimana kita Kerama Bali menyikapi RUU Ormas, ya tadi telah panjang lebar kita bicarakan. Ada yang mau ketemu boleh ya, silakan nanti ke kampus. Bisa dihubungi nomornya atau di Soekarno Center Tampak Siring, silakan. Di Soekarno Center di Tampak Siring juga silakan. Ya, bertemu dengan beliau. Rawiriki titiang ngiring pamirsa sane mangkin mau pamit sarang sami untuk uncarang parama santi. Terus Om Santi.